Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai ROS atau Robot Operating System, sebuah framework open source yang digunakan secara luas di dunia robotika, termasuk di bidang kelautan. ROS memungkinkan kita untuk membuat sistem robot yang modular, artinya setiap komponen seperti sensor, kamera, motor, dan kontrol navigasi bisa saling berkomunikasi nih lewat arsitektur yang terstruktur dan juga efisien. Di dunia kelautan, ROS sangat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol AUV atau Autonomous Underwater Vehicle, mulai dari pengolahan data sensor bawah air hingga pergerakan otomatis di lingkungan laut yang dinamis. Selain itu, ROS juga mendukung simulasi robot secara virtual menggunakan gazebo. Jadi kita bisa melakukan pengujian nih sebelum implementasi nyata di lapangannya. Nah, di sesi tutorial kali ini kita akan langsung praktik membuat package ROS 2 khusus untuk robot bawah air, serta membuat node publisher dan juga subscriber menggunakan Python. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ngoding dan simulasi dengan ROS 2, kita pastiin dulu nih bahwa PC atau laptop kita itu sudah menggunakan sistem operasi Ubuntu. Nah, ROS 2 sendiri itu emang paling stabil dijalankan di Ubuntu dan disarankan pakai versi Ubuntu 20.04 atau 22.04 untuk kompatibilitas yang lebih baik. Setelah itu, kita juga perlu install Terminator. Ini adalah aplikasi terminal yang memungkinkan kita buka beberapa jendela terminal dalam satu layar. Jadi lebih praktis dan rapi saat menjalankan banyak node ROS sekaligus. Nah, untuk install Terminator sendiri, kalian bisa buka terminal biasa dan jalankan perintah berikut. Setelah berhasil diinstal, kalian bisa buka Terminator lewat menu aplikasi dan kita siap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Setelah Terminator terinstall, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu silakan buka Terminator lalu split terminal dengan klik kanan lalu pilih mau di split secara apa. Pada video ini aku split secara vertikal. Nantinya terminal sebelah kiri akan kita pakai untuk menjalankan publisher dan terminal sebelah kanan untuk subscriber. Nah, sebelum kita bisa mainan ROS 2, pastiin dulu kalau sistem kita ini udah terinstall ROS 2-nya ya, guys. Nah, karena kita di sini pakai versi rolling, maka bisa disesuaikan ya, guys. Nah, bisa dilihat kita klik sudo apt update, lalu kita masukkan perintah juga sudo apt install rolling desktop, lalu enter. Kalau udah beres, lanjut kita bikin workspace ROS 2-nya nih, dimana ini tuh kayak rumah tempat semua kode ROS kita disimpan. Pakai sintaks yang terlihat pada video ya, guys. Jadi untuk workspace ini sendiri kita bisa berikan nama dalam bentuk apa aja ya, guys. Mungkin bisa dari yang paling gampang supaya kalian mudah ingat atau disesuaikan dengan kebutuhan kalian menggunakan sistem ROS ini. Nah, sip, workspace-nya sudah jadi ya, guys. Oke, sekarang setelah kita bikin folder workspace dan masuk ke directory src, saatnya nih kita balik ke root folder workspace dan melakukan proses build. Nah, pastiin ya buat kita masuk ke workspace yang memang sebelumnya udah kita bikin. Nah, sekarang kita udah masuk ke directory utama workspace yang udah kita buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita lakukan build workspace-nya pakai perintah lakukan build tersebut, dimana proses ini itu akan nge-compile semua package yang ada di folder src. Meskipun untuk sekarang itu mungkin belum ada isinya, tapi ini tuh langkah penting biar struktur workspace-nya itu siap. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat package ROS 2 pertama kita. Nah, package ini itu nantinya bakal jadi wadah tempat kita naruh kode publisher dan juga subscriber kita nih. Nah, lalu jalankan perintah berikut untuk bikin package baru bernama pengenalan underscore ROS. Nah, nama package ini itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Perintah ini sendiri akan langsung ngebuat struktur directory package nih secara otomatis, dimana di dalamnya udah langsung ada file Python,
folder untuk source code, dan file konfigurasi dasar. Setelah package berhasil dibuat, nah kita tinggal build lagi nih workspace-nya supaya ROS 2-nya ini ngenalin package yang baru kita buat tadi. Langkah terakhir, kita perlu aktifkan environment dari workspace. Ini penting banget supaya terminal kita tuh bisa sadar sama package yang barusan kita bikin nih guys. Nah, sekarang package pengenalan underscore ROS yang udah kita bikin siap dipakai nih buat bikin node publisher dan juga subscriber. Nah, bisa lihat ya kalau package-nya tuh udah ada, package pengenalan underscore ROS. Selanjutnya untuk proses pembuatan node publisher, kita perlu memindahkan beberapa file sintaks yang udah kita miliki, yaitu kita copy dan dimasukkan ke dalam package pengenalan underscore ROS yang udah kita buat. Selanjutnya kita buka aplikasi Visual Studio Code, kita open folder, kita buka folder workspace yang udah kita bikin, lalu package yang udah kita bikin, klik open. Nah, bisa dilihat ya kalau misalkan file sintaksnya udah ada di package-nya. Selanjutnya pada bagian setup.py kita tambahkan beberapa script sintaks. Kita menambahkan atau mendefinisikan beberapa sintaks, yaitu sintaks publisher dan juga sintaks subscriber, karena kedua hal tersebut akan dijalankan untuk pada proses berikutnya sebagai node publisher dan juga node subscriber. Sekarang kita kembali ke Terminator dan akan melakukan proses build kembali karena tadi kita telah merubah beberapa isi dari package-nya. Nah, karena sekarang ROS 2-nya udah ngenalin package baru kita, selanjutnya kita bakal ngejalanin publisher-nya. Nah, publisher sendiri ini tuh memiliki tugas untuk mengirim data ibarat penyiar radio, maka siapapun yang nyalain radionya itu pasti bisa ngedengerin suaranya kan. Nah, makanya ketika kita menyalakan publishernya, maka kita bisa terus melihat data yang dikirim oleh publisher tersebut. Nah, karena sekarang publishernya sudah bisa berjalan, maka kita beralih ke sisi sebelah kanan, yaitu subscribernya, dimana pertama-tama nih kita harus masuk dulu ke workspace yang tadi udah kita bikin ya. Nah, jangan lupa juga nih untuk build workspace-nya ya, supaya ROS 2-nya tuh bisa ngenalin. Selanjutnya kita setup supaya terminalnya ini bisa ngenalin workspace dan juga package yang kita bikin di terminal yang sebelah kiri. Terakhir baru kita jalankan perintah subscribernya nih. Kalau tadi publisher itu kan sebagai pengirim data, maka subscriber ini tuh sebagai penerima data ya guys. Jadi ibaratkan nih kalau misalkan masih berhubungan sama radio, maka subscriber ini tuh orang yang lagi dengerin radionya gitu. Nah, itu ya tampilan ketika subscribernya sudah berhasil dijalankan.
Jadi subscriber dan publisher itu berjalan bersamaan. Bisa dilihat ya, kalau yang di sebelah kiri itu mempublish data kedalaman, sedangkan di yang terminal sebelah kanan itu menerima data kedalaman. Dan ini merupakan file-file sintaks yang digunakan dalam proses yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Dari sintaks publishernya, sintaks subscribernya juga. Nah, mungkin sekian video tutorial publisher dan juga subscriber ya di dalam ROS. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga mudah dimengerti untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.